Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Muqaddimah tadi guru sudah menjelaskan dari kitab Manhaj Ad-Da'wah, mulai dari tahapan berzikir sampai ke muraqabah, muhasabah, mujahadah, sampai menjadi orang yang mendapatkan anugerah. Di dalam mendapatkan anugerah itu ada 4 yang harus diikhlaskan. Anugerah di dunia itu harus 1, ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhlas atas kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ikhlas terhadap permohonan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah ikhlas tersingkapnya hijab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Risalah Qusyariyah dijelaskan Al-Imam Al-Haris bin Al-Muhasibi berkata, nasihati batinmu dengan muraqabah dan ikhlas, maka Allah akan menghiasi lahirmu dengan mujahadah dan sunah-sunah. Ini tidak terlepas dari konteks muqaddimah tadi, tapi ada unsur ikhlas dan Allah menggerakkan. Nah, bagaimana menjaga sehingga Allah ini tetap menggerakkan untuk menghiasi lahir menjadi mujahadah dan sunah-sunah. Mohon penjelasan. Ini berbicara karunia adalah bentuk hasil hasol. Ini yang kita kuatkan. Karunia ini rahmat Allah. Kita kuatkan itu pertama di dunia. Yang kedua amal. Kalau lemah semua urusan dari niat atau banyak campurnya niat, itu akan bereaksi bercampurnya amal. Amal ini bisa dikatakan perbuatan. Kalau niat itu semata-mata ya, condong dan cenderung dan bercita-cita untuk muraqabah, memeriksa batinnya, tentu dia tidak akan melepaskan zikir. Ketika sudah bersih dari semua niat yang ada pada diri kita ini, minimal perbuatan itu antara dunia dan akhirat. Dalam kondisi yang di majelis taklim, yang bercampur dengan usaha, bercampur dengan keadaan, bercampur dengan kondisi, ini tidak bisa bersih atau utuh dari niat. Hanya campur, 2 macam campur. Tapi kalau yang niat antara dunia dan akhirat,
itu lebih kuat dunianya, maka sisa daripada akhirat ini tinggal 30% atau 10% atau 5%, maka sisa dari 45% ini termasuk golongan kelalaian. Golongan kelalaian ini itu akan menjadi 95, menjadi niat campur. Maka aspek atau reaksi daripada batin hati ini tadi mengeluarkan semua perbuatan campur, sehingga tidak jelas kemana arah orang ini. Dibilang akhirat, ternyata 90% dunia. Dibilang dunia, kelihatan 95% akhirat. Padahal akhirat yang dimiliki hanya 5%. Tapi tampaknya seperti 95. Didohirkan, kelihatan dunianya 95. 5% tersembunyi dan sangat minim. Dilawan dengan mujahadah. Karena yang campur ini kembali urusannya nafsu yang membelenggu. Kekuatan 5% ini tidak akan mampu bisa mengalahkan 95. Sedikit amalnya, sedikit ibadahnya, ya, sedikit kebaikannya, 5%. 95% terkikis habis dalam bentuk variasi campur sari. Dan ini dikikis pertama, sekali lagi kotoran-kotoran ini dibersihkan. Penyakit-penyakit itu pasti ada obatnya. Dosa-dosa itu pun ada pembersihnya. Kotoran ada pembersihnya. Semua kotoran-kotoran yang ada di dalam diri itu dibersihkan dengan dzikir Allah yang tadi mukadimah yang sudah saya sampaikan, baru bisa mengendalikan 95 ini, bukan menghilangkan, hanya mengendalikan. Karena ini dikondisikan, bukan kondisi. Yang ini bentuk 95 ini menjadi hitam dan putih. Putih itu atas bentuk dzikirnya, hitam itu nafsunya, maka bercampur ini hanya dua bagian. Yang muncul dari 95 ini adalah perbuatan 5% yang baik ini, muncul semua keadaannya ragu-ragu, was-was, ini hasil. Padahal sudah mujahadah. Tidak hilang sifat keraguan. Padahal wajib manusia yang mengatakan beriman dan takwa harus melenyapkan, harus menghapus total dari sifat ragu-ragu. Kalau ini dibiarkan, kebaikan yang kamu lakukan itu minim, sangat minim.
yang tidak akan memiliki faktor ikhlas. Kalau kamu punya mau, itu ikhlas. Tapi kalau kamu nggak punya mau, kamu tidak ikhlas. Karena apa? Memang di situ abu-abu, hitam dan putih. Kalau mengalir semua itu bertujuan semata-mata mencari keridhaan Allah, keluar tanpa ada sumbatan, keluar tanpa ada sisa, keluar dalam beramal penuh dengan kepastian, muncul ikhlas. Setelah muncul ikhlas, maka muncul menjadi mahabbah, cinta untuk beramal, senang beramal, senang nolong orang, senang dia membagi rasa dengan orang lain, senang melihat orang senang. Ini ikhlas. Kalau kita sekarang mengatakan saya ikhlas, tetapi kamu mengetahui sangat minimnya akhiratmu dan sangat kuatnya keinginan dunia 95, ikhlas yang mana yang dimaksud? Isinya kebohongan, kedustaan. Maka muncul semua perbuatan yang mengatakan baik tadi, ya, isinya campur. Yang harusnya ridhonya Allah, yang harusnya ikhlas, muncul riya, muncul ujub, muncul merasa hartaku, muncul rumahku, muncul mobilku, muncul kuku wahabli, harusnya ini pemberianku. Li goiro, bukan li. Disitulah sifat aku, sifat milik yang tidak mau rugi. Maka dengan riyadhah, bagaimana cara sampai mengembalikan kepada batasan amal? Dunia hebat, akhirat hebat. Balance, pertengahan amal itulah yang balance, sehingga itulah yang akan menuntun sampai bisa mengalahkan hawa nafsu. Akhirnya dia mengetahui harta yang didapat, rezeki yang didapat, semua apa yang didapat, dia sadar bahwa itu hanya sekedar titipan. Tapi karena tidak merasakan tadi, karena volume akhirat cuma 5% di bilik, di wadah hati ini, disitulah condongnya kita ini sangat berat melakukan, andai kata melakukan, yang pertama takut karena hukum, yang pertama takut hukum. Yang kedua, berat melaksanakan hukum. Tiga, pasti motivasi, tendensi yang memuaskan diri sendiri. Bukan pemberian itu memuaskan orang lain. Yang keempat,
mau transaksi yang langsung instan. Yang kelima, apabila tidak dimiliki, yang diharapkan tidak dapat, maka yang muncul kecewa. Ini orang sedekah dapat kecewa, orang sedekah patah hati, orang sedekah stres. Karena dia belum masuk ke tingkat level mujahadah. Tanda-tanda ikhlas itu yang jelas senang menghadiahkan sesuatu kepada Allah, kepada Rasulnya, senang. Maka pelan-pelan mengikis kecintaannya tadi kepada dunia. Maka volume akhirat yang 50 katakan naik 51%, 52%, 53%. Ketika sudah 100% murni, cahaya Allah masuk, karena penghalang itu disebut hijab. Dinding penghalang sehingga kita tidak bisa berbuat baik itu karena terlalu banyak hijabnya 95%, bahkan hampir mendekati 99,99, akhirnya tinggal 0,1%. Apa yang dilakukan? Maka kuat namanya angin. Sifat angin yang kuat, pasti ini orang nggak punya pendirian. Kalau berbuat baik, maunya juga banyak. Angin tergantung kemana membawa. Betul? Angin-anginan, ini lagi kuman. Nanti kalau nggak ada anginnya, diem, angin. Dan sifat itulah mujahadah itu mengendalikan sifat angin pada diri manusia, sifat api pada diri manusia, sifat air pada manusia, sifat tanah sama manusia. Nah, berarti ilmu akal yang bisa mengendalikan bagaimana fungsi api digunakan manfaat. Andai kata punya nafsu, nafsu mutmainnah. Kalau ada jadi angin, ya, untuk sejuk, untuk pendingin, bukan dibesarkan angin jadi angin topan, angin tornado. Kalau jadi air difungsikan sebagaimana bentuk kebutuhan. Kalau tanah dipelihara, apa yang manfaat tanah itu? Kamu lihat,
Seburuk-buruknya tanah masih menampung berapa hektar, ternyata untuk sampah. Dia tidak peduli seperti sampah. Kemudian dikasih kotoran di dalamnya, kotoran manusia, bangkai manusia, bangkai binatang, semua ditanam di dalam tanah, tidak pernah mengeluh. Dihantam dengan paku bumi berapa meter di dalamnya. Kalau orang lain ditumbuknya marah, sehingga menjadi hotel-hotel, gedung-gedung semua yang pencakar langit, ditopang dengan tanah. Yang pandai bijak, maka dikendalikan tanah ini. Apa yang manfaat? Bisa tanaman, bisa padi, bisa pohon, bisa yang manfaat untuk manusia, bukan untuk tanah. Kembali apa yang kamu tanam, kembali apa yang kamu simpan. Mungkin kamu tidak dibalas hari ini, anak turun kamu tidak ada yang miskin, tidak ada yang fakir. Baru kamu melihat ketika kamu mati, mana yang rugi? Tidak pernah menanam, mau panen, mau nuai. Yang celaka lagi, dia menanam ranting yang sudah mati. Kemudian menyirami dengan air yang segar, kasih pupuk, kasih ini. Orang bodoh nanam ranting. Dia tidak sadar menimba ilmu itu, mengambil benih untuk ditanam, untuk bisa mendapatkan hasil. Yang semua, yang anaknya kekurangan, anaknya banyak utang, anaknya banyak musuh. Kenapa? Orang tuanya nggak pernah nanam. Jadi kita tanam, bukan kita mengambil. Yang menuai bisa anak, bisa keturunan, bisa 7 turunan. Pidato Syekh Ahmad Arsyad, gak langsung anaknya semua itu. Yang pertama yang jadi wali-wali, yang lain mungkin pedagang atau sebagian yang ya biasa alim. Kutub guru saya ini. Tanamannya ini penting. Kalau orang egois itu nanam 2 hari jebol, bisa dimakan. Beramallah kamu seperti kamu menanam padi, pasti akan menghasilkan ilalang, rumput. Yang gila nanam rumput mau minta padi, padahal kamu nanam padi, kamu gak nanam rumput. Kenapa rumput ada? Itu orang cerdas. Itu sifat kembali kepada hati, mujahadah.
Hati adalah rumah, hati adalah lahan. Tergantung kamu isi apa. Yang tahu kamu sendiri. Kalau tahu ada kekurangannya, selidiki, perhatikan, ya. Lawan untuk mendapatkan sesuatu dengan mengurangi, bukan menghilangkan, mengurangi kecintaan dunia. Kalau terus ini dipupuk, disirami, dunia ini makin subur, makin tidak ada bekas. Wajah-wajah manusia ini yang penuh sujud, yang penuh ibadah, yang penuh puasa, yang penuh dengan beramal, tidak ada bekasnya amal. Karena semua apa yang dilakukan bukan karena Allah, muncul di permukaan apa yang ada di hatimu. Bentuk menjadi wujud, wujud mewujud. Apa yang ada di dalam hatimu bentuk campur, maka yang keluar bermacam-macam teknik dan siasat. Yang semuanya kamu tidak akan peduli dengan Tuhan. Itulah orang yang terhukum peduli kepada dirinya sendiri, cinta sama dirinya sendiri, zikir untuk dirinya sendiri, doa untuk dirinya sendiri. Berjalan itu putar kembali, bukan berjalan menuju Tuhan. Kuat anginnya, lemah anginnya, kuat lagi apinya. Sambar air, kalau airnya lebih kuat, maka air itu akan padam. Tapi kalau airnya sedikit, menyiram dengan api, apa artinya air sedikit? Maka keangkuhan, kesombongannya, kemilikannya seakan-akan bahwa dia sudah menguasai. Sholatnya semua mengalir keburukan karena yang ada di dalam nafsunya, apinya lebih kuat daripada air. Maka manusia kalau sudah demikian, hidupnya suka mengeluh. Bukan mengeluh apa yang di lidahnya. Tiap hari menjerit hatimu, mengeluh hatimu, mikir nasibmu. Maka teballah hijab-hijab itu, membuat bentuk ornamen hati itu semakin berkarat. Kalau sudah semakin berkarat, semakin fosil, membatu. Maka dikatakan bahwa manusia itu hatinya lebih keras daripada batu. Padahal batu sudah keras. Lebih keras lagi hati manusia. Kalau tidak disadari bahwa hal-hal semacam itu adalah penyakit. Suka membantah, tidak pernah bersyukur, selalu ngeluh, selalu kurang dalam hal apa saja. Padahal sudah 95% terisi hatinya hubud dunia. Disisakan sama Allah 0,1% agar kamu
ingat kamu akan mati. 1%-nya itu hanya supaya kamu ingat mati. Terjang sama sekali. Kalah dengan masalahnya, kalah dengan bebannya, kalah dengan keinginannya, kalah dengan nafsunya, kalah dengan idealisnya, kalah dengan egoisnya. Yang tinggal 0,1%. Katakan volumenya kedip, itu ingat tahuan tuh. Mau dipadamkan sekali. Zul khatimah. Itu gunanya kita selalu menyelidiki hati. Jangan menyelidiki hati orang lain. Jangan berpikir hati orang lain. Kerugianmu sangat besar. Kalau sudah mengenal bagaimana kekurangan hati, bagaimana kekurangan kita membersihkan, bagaimana kurangnya zikir, kalau kita sudah penuhi ornamen-ornamen, isi-isi tabung-tabung ini, maka munculnya itu akan bicara ke lain, bab lain. Namanya bab tawadhu. Baru kamu mengetahui rendahnya hati bagaimana, rendahnya diri bagaimana, rendahnya kedudukan kita, sampai betul-betul kamu mengetahui bahwa kamu sebenarnya adalah tidak memiliki apa-apa. Semua yang dipinjamkan akan selesai dikembalikan. Aku pinjamkan kamu roh, roh itu harus kembali kepadaku. Kapan dan kapan saatnya. Itulah orang yang selalu menyelidiki hati, menyelidiki perbuatan, menyelidiki segala kekurangan, menutup kekurangan, meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan kebiasaan yang jelek, meninggalkan apa yang dibenci Allah, dibenci Rasul. Itu hanya mengembalikan 50% kedudukan akhirat, 50% kedudukan dunia. Itu hanya mengembalikan. Kalau kita lenyapkan 50% dunia itu kedudukan ya Sultan Aulia Allah yang diberi pangkat wali kutub itu yang tidak berbekas sama sekali. Dunia itu mengisi, gak ada isinya, gak ada tabungnya. Mana tabung dunia? Gak ada. Isinya tabung ilmu, amal, malaikat, nabi. Itu tabungnya. Begitu dipaksa tabung dunia masuk, bukan tempatnya. Kami sudah tidak mau, menolak, sudah penuh. Gitu kan. Kalau kita yang isi tabung 50%, kurang kita 10%, 5%, 5 tabung ini 10%, kurang 5%, 3%, nanti besok diganti Allah Ta'ala, 1 dipenuhi lagi. Ini sudah penuh. Tapi kami sudah penuh. Ketika dipenuhi lagi sama Allah Ta'ala, kan tabungnya penuh. Saya cukup kok sudah. Maka diamburkan yang keluar orang lain. Untuk masjid, untuk anak yatim, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk kerabat, untuk sahabat. Tabungnya sudah penuh. Bukan tabungnya penuh ini
Dia nggak mau keluarkan. Maka memenuhi 50% akhirat, mengisi 10% untuk akhirat. Tambah berarti nilainya 60. Diisi lagi yang 70%. Saya kasihkan itu. Kita tambah lagi 80%. Kemudian tambah lagi 90%. Mau lagi 10, mau masuk ke 100%. Langsung Allah yang 10% mau masuk karena dia sayang, kasih itu musibah. Biar 10% untuk biaya. Itu Allah sayang. Jangan dipenuhi. 10% akhirat. Ya. Ini sifat Nabi Muhammad, menjaga umat, membentengi umatnya. 10% jangan diisi dunia. Kafir. Kalau semua hatimu diisi dunia 100%, tidak ada sisa, ya sudah sesat mati. Walaupun kamu hias dengan puasa, dengan zikir, dengan doa, dengan sholat yang banyak, dengan ngaji sampai subuh, tumpah, nggak ada untuk akhirat. Nggak ada lagi tabung yang sudah diisi. Maka timbul tadi, supaya tidak demikian, muhasabah, menghitung amal, menghitung semua kebaikan, buruk yang lebih kuat atau baik yang lebih kuat. Ini diwajibkan untuk muhasabah, menghitung amal. Kalau ini tidak dimiliki, siap Anda mati, kau akan sebut apa yang paling banyak di hati. Kaset USB-nya akan keluar lewat lidahmu. Itu gimana rumah saya di sana gimana? Nanti mobil saya gimana? Nanti tabungan saya gimana? Terus sisanya kemana itu? Jangan sampai orang lain ya. Itu yang keluar. Stop. Wala la ilaha illallah. Terkunci. Padahal dia wirid tiap malam la ilaha illallah. Tiap malam dia baca sallallahu alaihi Muhammad SAW. Tapi selain Allah, selain Rasulullah, maka kaset yang asli pasti marah. Kita beli CD, kita beli VCD, mereknya Wirid Rotibul Hadad, Surat Yasin, 30 juz Al-Quran, isinya dangdut dan film ini. Tertipu kamu dengan merek, tertipu kamu dengan permukaan, isinya mending dibungkus plastik, isinya benar. Ini orang cerdas. Tidak salah menyalahkan, tidak pernah hukum menghukum. Dia selalu menasehati dirinya sendiri sebelum nasihat orang lain, menghukum dirinya sendiri sebelum menghukum orang lain. Berbuat baik diri sendiri, baru berbuat pada orang lain. Curahan-curahan yang 50% dibatasi 50%, tumpahnya dapat 50% dunia.
Dia tahu saya sudah cukup 50 yang lain silahkan kalian juga merasakan. Karena jangan masuk wilayah akhirat yang dirusak dengan dunia. Itu anak cucuan. Aku beli 1 gunung emas, akan minta 2 gunung bukit emas. Ku beri 3 gunung bukit emas, minta 4 gunung bukit emas. Bahkan sampai mati pun minta 5 bukit gunung emas. Yang sudah sekarat, yang sudah stroke. Kalau orang sudah cinta sama dia. Maka kalau kamu bertanya, kenapa ini orang bakir? Kenapa ini orang pelit? Kenapa orang ini? Sudah jawabannya paling gampang. 95%, 99% cinta dunia. Kutambahkan karunia, kutambahkan hartanya, niscaya dia makin bakhil. Quran akan memperbanyak ternak, akan memperbanyak anak, akan memperbanyak sawah, akan memperbanyak harta, bukan memperbanyak ilmu dan amal. Tinggal 1%. Hajinya bagus, sholatnya bagus, isinya 99 bukan Asmaul Husna. Cintanya sama dunia sampai mengorbankan akhiratnya. Yang paling gila sampai jual akhiratnya. Yang lebih dolim lagi sampai menggadekan akhiratnya. Itu. Maka kalau sudah dipenuhi 95 tadi, ya, 249.000 hijab tinggi gelap. Ini hati gelap. Kalau hati sudah gelap, sudah susah ini. Udah gelap, ditumpuk lagi karat. Udah karat lagi, ditebeli lagi, didempul lagi. Jadi fosil. Baru ketutup. Kalau sudah tertutup 1% itu selamat atau celaka. 1%-nya ini kalau rahmat dapat akhir hayat bisa la ilaha illallah. Kalau nggak ada rahmat, nggak ada syafaat, wala la ilaha illallah. Nggak bisa. Plak. Ada yang lewat stroke, bisu, otaknya disambar. Ada yang koma, ada yang pikun, lupa. Ada yang nggak sadar. Ini sudah jelas, nggak ada pertolongan. Saking kuatnya cintanya itu, sayangnya dengan harta. Maka di situ dikuatkan kalau kita sudah mujahadah, kita sadar. Ya, orang awam kalau beramal sedekah itu pasti melihat fadilahnya. Ini 10, pasti saya balik 1 juta, 10 juta. Nanti kalau sama
guru 700, jangan 900.000, 700. Berarti 1 juta kembalinya 700 juta. Nggak tahu utangnya 700 juta nggak kembali. Nah, begitu. Dipaksakan apapun kamu mengatakan ini untuk Allah, tidak sampai level kita ke situ. Bangunan itu belum jadi, kelihatan sudah batu bata naik, genteng naik, nggak taunya ada yang lebih mahal. Ketika sudah ngisi barang, bikin alusan yang kecil-kecil, mulai kunci, mulai ini, itu lebih besar biayanya daripada yang kamu maksud. Sholatmu itu hanya negakkan tiang. Puasamu itu hanya bikin belanda. Hajimu itu baru genteng. Isinya alusan ini pengetahuan ilmu-ilmunya lebih besar biayanya. Itu pun kalau sudah dapat rumah yang baru batu bata, tidak ada semennya, udah bangga, ini rumah saya. Udah ngundang orang, cerita orang saya punya rumah, belum jadi sudah pamer. Ketika tidak menambahkan lagi, nggak bisa meneruskan lagi, rumah hantu. Ini banyak orang yang ngaji-ngaji ini hatinya hantu. Karena apa? Punya bangunan nggak diteruskan, dianggap sudah selesai. Ketika biayanya agak mahal, nggak mau, tapi minta mewah. Ini tegelnya harus marmer, harus ini. Wah, kemahal. Belikan teraso. Pintu rumah belikan saja gedek. Tapi kelihatannya rumah. Catnya ambil yang cat mati itu, itu melentung-melentung nggak masalah. Ini sama dengan orang yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, beragama sholat, tidak pernah memperbaiki hati. Memperbaiki hati wajib, menghapus sifat-sifat buruk wajib. Agar betul-betul sesuai apa yang dibangun, apa dengan isi cocok. Inilah untuk musahadah, untuk melatih kita supaya kita bisa menembus kepada mujahadah. Kalau kita berbicara untuk membuka hijab, itu menghilangkan total 50% dunia ini di luar permukaan. Bukan di dalam internis. Wilayah Allah adalah di dalam permukaan milikmu. Itulah dinding, itulah mainan, itulah tipuan.
itulah gangguan, itulah kebohongan, itu permukaan. Itulah bentuk perselisihan, bentuk permusuhan, bentuk perceraian, bentuk penipuan. Ini permukaan, bukan di dalam. Kalau yang di luar tadi masuk di dalamnya, sama, dari dalam sama luar sama. Dihapus di luarnya, artinya masih kering. Buruk dipelihara, iri dipelihara, dengki dipelihara, dendam dipelihara, marah dipelihara, malas dipelihara, bodoh dipelihara, ikut-ikutan dipelihara, makin berbuah. Bukan ingin menghapus atau mengkikis. Andai kata mengkikis, gak ada, bukan akarnya. Maka muncul tunas baru. Kalau ingin hapus, akarnya yang diangkat. Akarnya iri itu apa? Akarnya dengki itu apa? Akarnya cinta dunia itu apa? Akarnya marah itu apa? Akarnya keburukan itu apa? Akarnya dibenci Allah itu apa? Ini jangan dipotong dahannya, ambil akarnya, buang, niscaya tidak akan tumbuh lagi. Ini motongnya sayang, soalnya kan bunganya bagus-bagus, ini aja supaya tambah mekar. Mau memelihara kok memelihara yang buruk itu. Itu disebut hijab. Yang bisa adalah orang-orang yang bisa menghapus, sabar, teliti, koreksi, pelan-pelan sampai betul-betul, oh iya, ternyata dunia ini bukan gak boleh, ternyata bukan milik saya semua. Enak ya? Ini enggak cukup. Itu beli ini enggak cukup. Ditambah lagi masih enggak cukup. Sudah dituruti, ini belum punya. Dilihat lagi uangnya enggak cukup. Ini pengkhianatan akal. Allah nggak perintah mengatakan aku nggak cukup, itu tidak ada. Karena kamu nggak bersyukur. Kalau orang nggak bersyukur mengatakan saya nggak cukup, itu orang nggak bersyukur. Kalau bersyukur, alhamdulillah. Ya sekarang bisa, misalkan dia jualan atau di toko atau silakan mobil, bagaimana? Sepi apa rame? Ya, padahal sepi, total nggak dapat. Dia ngomong, alhamdulillah. Bohong nggak itu? Karena hukum tadi, kalau kamu bersyukur alhamdulillah, nanti aku tambah nikmat. Tapi di sini nggak cocok. Alhamdulillah. Nggak enak.
Ini untuk mencocokkan dengan apa yang di dalam hati, betul-betul konteksnya adalah yang sesuai apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat dan apa yang dilaksanakan dan apa yang dirasakan. Itu baru bersyukur. Katakan saja, sepi saya. Ya gara-gara semua ini jadi sepi. Baru cocok. Tapi alhamdulillah saya masih bisa makan. Itu cocok. Alhamdulillah nggak hilang. Alhamdulillah saya masih makan. Tapi kalau sepi apa rame? Alhamdulillah. Alhamdulillah sepi atau rame? Nggak jelas. Ini tadi disebabkan kembali ke hati lagi, hatinya abu-abu, ragu. Pisahkan hitam putih. Gak ada ngomong gak ada, kenapa? Saya ada, kenapa? Enggak. Kamu ada enggak uang 5 juta? Doakan saya, barokah. Doakan saya. Memang kamu enggak berdoa? Kan gampang jawabannya. Saat ini saya belum ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelonggaran rezeki yang banyak, kami bisa memenuhi permintaan guru. Enak. Kamu ada nggak ini? Ada, tapi nunggu 2 bulan. Saya ada. Sama aja, kamu bohong kan? Guru mau nggak kopi? Kopinya nggak ada, terus saya mau. Padahal kamu ngomong masih bikin, masak, nyampur, gula. Saya nunggu setengah jam. Yang benar. Ini kopi guru, lepas. Guru mau nggak? Nasi rames. Guru suka enggak? Ini sekarang dirubah seperti itu. Itu nafsu. Orang ngasih kok pakai nawar-nawarin. Khawatir nanti guru enggak suka. Suka tidak suka. Nilai itu yang ditulis Allah, bukan enaknya. Paham sudah? Jadi yang kamu kasihkan sesuai hatimu, kamu senang. Kamu makan senang, enak ini. Andai kata saya kasih guru, mungkin boleh mati. Ini diberikan guru, dia sendiri gak senang. Apalagi gurunya, mungkin sendiri gak senang. Nah, itu caranya. Itu termasuk golongan penyakit yang tidak disadari, yang tidak diketahui. Itu sudah masuk 1 poin tabung dunia. Tabung, lanjut tabung kedua, lanjut tabung 3, lanjut tabung 9, tutup akhirat. Ternyata yang cinta dunia adalah orang-orang yang dia sudah menikmati dahulu sebelum orang lain.
sesungguhnya jadikanlah zikir itu penolongmu, jadikanlah sholat itu penolongmu, jadikanlah sabar itu penolongmu, jadikan syukur itu penolongmu, jadikan amalan itu sedekahmu adalah penolongmu, baik di dunia maupun di akhirat. Niscaya kamu tidak akan dirugikan dan kamu tidak akan dibangkrutkan, kecuali di situ akan mendapatkan semua yang kau panen, yang kau menuai semua amal-amalmu, sekecil apapun balasanmu, yang tidak akan kamu sampai pikiranmu betapa besarnya kemuliaan Tuhan. Assalamualaikum.